Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolandani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran A, Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi kearsipan untuk kelas 10 sekolah menengah kejuruan. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian administrasi kearsipan. Administrasi kearsipan merupakan suatu proses kegiatan pengaturan arsip dengan menggunakan suatu sistem tertentu hingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali sewaktu diperlukan. Administrasi atau penata laksanaan kearsipan juga berperan penting untuk memperlancar lalu lintas surat menyurat keluar dan masuk. Kearsipan adalah kegiatan yang berkenan dengan pengurusan arsip-arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis. Ada pun beberapa ciri-ciri administrasi kearsipan yang baik, antara lain yang pertama, mudah dilaksanakan. Mudah dilaksanakan hingga tidak menimbulkan kesulitan baik dalam penyimpanan, pengambilan, maupun dalam pengembalian arsip-arsip. Lanjut, mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan banyak kesalahan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, ada murah atau ekonomis, dalam arti tidak berlebihan, baik dalam pengeluaran dana atau biaya maupun dalam pemakaian tenaga, peralatan, atau perlengkapan arsip. Yang keempat, ada mudah dicapai, dalam arti sehingga memungkinkan arsip yang disimpan mudah dapat cepat ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali. Dan fleksibel atau luas. Fleksibel atau luas dapat diterapkan di setiap satuan organisasi yang dapat mengikuti perkembangan organisasi. Lanjut ke tujuan administrasi kearsipan. Nah, ada 4 tujuan administrasi kearsipan. Yang pertama adalah A. Untuk menjadikan setiap record tersebut lebih mudah dicari. B. Untuk memudahkan pencarian arsip. C. Untuk menjaga bahan-bahan arsip. Yang terakhir, untuk lebih mengembangkan atau lebih menguntungkan dalam keadministrasian arsip. Kita lanjut ke asas kearsipan. Nah, di sini ada 3 asas kearsipan. Yang pertama ada asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga ada asas gabungan. Asas sentralisasi adalah penyelenggaraan atau penanganan arsip dilakukan dengan cara dipusatkan ke satu unit yang khusus menangani tentang arsip. Nah, keuntungan dari asas sentralisasi ini adalah pengawasan akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, penghematan dalam biaya, alat maupun sarana lainnya. Nah, kelemahannya dari asas sentralisasi ini adalah jika dalam waktu bersamaan, tiap unit membutuhkan arsip akan sulit terpenuhi dalam waktu cepat. Nah, yang kedua, prosedur di pusat belum tentu sama dengan di unit masing-masing. Nah, yang kedua ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah cara penanganan arsip dengan disebarkan ke masing-masing unit yang ada di dalam organisasi. Nah, keuntungan dari asas desentralisasi ini adalah tiap unit yang ada dalam organisasi bebas menerapkan sistem kearsipan yang digunakan. Lalu pengenalan arsip tiap-tiap unit lebih mudah. Nah, kelemahannya sendiri dari asas desentralisasi ini adalah pemimpin unit sedikit lebih kehilangan waktu untuk menangani kearsipan. Terus yang kedua, ada tidak dapat menghemat tenaga, alat maupun sarana lainnya. Lanjut, ada asas gabungan. Asas gabungan adalah penyelenggaraan kearsipan dengan memadukan kebaikan asas sentralisasi dengan kebaikan asas desentralisasi. Kita lanjut ke fungsi kearsipan. Ada 2 fungsi kearsipan. Yang pertama ada fungsi arsip dinamis dan yang kedua ada fungsi arsip statis. Nah, fungsi arsip dinamis sendiri adalah arsip yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya diperlukan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nah, di arsip dinamis ini dibagi menjadi 2. Ada arsip dinamis aktif dan ada arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan atau pengelolaan dari suatu kantor atau organisasi. Nah, ada yang kedua, arsip dinamis inaktif, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara terus-menerus atau frekuensi penggunaannya adalah jarang atau hanya digunakan secara referensi saja. Ada fungsi arsip statis. Nah, arsip statis yang digunakan secara langsung untuk perencanaan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk pelaksanaan sehari-hari administrasi negara. Arsip statis ini merupakan pertanggungjawaban nasional bagi pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Kita lanjut ke jenis-jenis administrasi kearsipan, yaitu ada 5 macam. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Lalu ada arsip aktif. Arsip aktif merupakan arsip secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi. Yang ketiga ada arsip inaktif. Arsip yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi yang sudah menurun. Lalu, yang keempat ada arsip aktif.
tidak digunakan secara langsung, hanya digunakan sehari-hari untuk referensi saja. Yang kelima ada arsip duplikasi. Arsip duplikasi merupakan arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya. Ada 5 sistem penyusunan arsip. Yang pertama ada sistem abjad atau disebut alfabetikal. Dalam sistem penyusunan ini, si penyusun mengelompokkan karsipan ini menurut susunan abjadnya. Contoh, cara penyusun seperti cara menyusun kata dalam satu kamus. Seorang penulis, arsip pertama-tama harus mengurutkan nama-nama daerah. Setelah itu, baru dikelompokkan menurut subkelompok dan nama instansinya. Sistem kronologis atau kronologi digunakan bagi arsip yang penyelesaiannya perlu untuk memperhatikan jangka waktu tertentu, misalnya masalah-masalah tagihan yang jatuh tempo ditetapkan. Jadi sistem ini dapat mudah dalam melihat jatuh tempo seseorang. Yang keempat ada sistem nomor atau numerical. Nah, sistem penyusunan ini berdasarkan angka. Lalu ada sistem subjek atau subjek. Si penulis harus memisah-misah warkat-warkat yang ada sesuai dengan permasalahannya atau sesuai dengan subjeknya. Kita lanjut selanjutnya ke peralatan dalam karsipan. Nah, yang pertama ada map. Seperti gambar tersebut, map dapat digunakan untuk menyimpan kertas-kertas arsip yang digunakan suatu hari nanti. Lanjut, ada beberapa map, yaitu map biasa, map tali, map Snellhacker, map tebal, atau dengan jepitan. Lanjut ke filing kabinet, merupakan perabot kantor berbentuk persegi 4 yang panjang, diletakkan secara vertikal, digunakan untuk menyimpan warkat dan dapat dibuat dari kayu, logam maupun bahan metal, seperti yang digambar ini ya. Ada berkas kotak, merupakan kotak yang digunakan untuk menyimpan sebagai warkat. Kedaguit atau sekat merupakan lembaran kertas tebal atau manila yang dipergunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Yang ketujuh ada alat sortir. Ini merupakan laci yang tidak berlemari untuk menyimpan beberapa map. Lanjut ke mesin-mesin kantor, seperti ada telepon, alat fotokopi maupun alat printer. Lanjut yang terakhir ada alat tulis kantor, seperti pulpen, pensil, penggaris maupun stabil. Dan dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.